gitu kan. Kakaknya ada yang 2 di kedokteran masuk. Terus setelah selesai di kedokteran umum, kok mereka ngambil spesialisasi ya gitu kan. Makanya kayak jika 2 ngambil spesialisasi saya henteu gitu kan. Emang saya istilahnya teh apa, lain budak cacing calang kan. Nah ini kan rooming lagi kita. Jangan jangan sampai saya jadi anak yang apa ya, cacing caleng teh bukan yang masuk golongan di rumah itu gitu kan. Jadi saya juga bisa kok Kayak sama lain mama sendiri gitu ya. benar, ketika lain sendiri. Jadi saya pikir teh, ya udahlah saya bisa juga kok sekolah gitu kan, cari sekolah lagi yang nggak mau sama mereka gitu kan. Kebetulan alhamdulillah kakak yang nomor 1 di anak ya. Kalau yang kakak yang kedua sama menurut restu ya di penyakit dalam. Saya nggak mau mereka itu cari yang lain, maksudnya ke saraf tadi itu. Intinya seperti itu. Terus ngalamin kerja ya kalau misalnya ini kerja di Farina sempat ke Brastagi nih saya nih ya dekat sama Rehan di sana di Aceh tuh ya. Ke Medan ya. Iya. Di Medan ya selama setahun aja cukup. Lalu beralih ke sini. Nah terus kalau misalnya latar belakang kenapa saya ke sini ya Bu misalnya ya. Jadi dulu sebetulnya pada saat pindah dari Evalina Etahan itu di sana itu digaji sekitar untuk fresh graduate 30 ya tahun 2008 lumayan lah gitu kan fresh graduate dikasih 30 mah gitu Wih, kan. banyak atau tahun 2009 mah. Nah, itu ya. Tapi satu kekurangannya jauh di keluarga, jauh di Bandung. Yang celing di gunung tadi Brastagi gitu kan. Keeng ya. Ya, dingin mah dingin, enak gitu kan. Tapi asal jadi terpencil gitu kan hidup teh gitu kan. Jadi merasa pengen mengadu nasib lagi di tempat lain ke Bandung, balik dari akhirnya mah ke Cianjur. Nah, di Cianjur otomatis berintis lagi ya. Samalah kalau kita dokter-dokter semuanya akan merasakan hal yang sama, merintis lagi. Nah, pada saat merintis itu kan merintis mah perlu waktu ya. Ya. Sedangkan perbedaan dari di Cianjur sama di Etaham itu di Brastagi itu lumayan signifikan. Terlanjur lifestyle-nya sudah naik sebetulnya. Sudah nyaman ya, sudah nyaman. Nah, begitu pas ke sini ada penurunan, nah ini yang harus ditambah ini gitu kan. Jangan sampai lifestyle-nya menurun gitu kan keluarga. Iya. Orang kan kalau udah cenderung nyaman nggak mau ya turun ya. Benar gitu kan. Terus akhirnya mah nyari cara gitu kan, nyari caranya apa, bisnis segala rupa di bisnis, dicobaan lah ya. Sebetulnya saya kalau bisnis mah dari dulu Teh Susan. Jadi apa tuh bisnis apa tuh? Dari sejak residen ya, sejak residen itu yang ini MLM, jadi seringnya ya, mulai dari MW ya, terus CNI gitu ya, terus kayak Dokter Restu, cenah enggaknya Dokter Restu mah hayam kalau nggak salah Dokter Restu mah hayam. Dokter Restu mah segala rupa hebat deh mah. Kalau saya mah MLM kayak gitu, jadi dicoba segala macam, termasuk pada saatnya itu kita coba lagi ya, dicobain untuk yang kanan kiri seimbang, MLM yang sabun-sabun kecantikan kayak gitu, segala macam aja. Pokoknya pada saat residen, kita tahu sendiri lah di sini ada kalau salah dokter juga ada Dokter Prayudi ya. Anestesi ya, ada dokter, banyak dokter lah di sini selain Dokter Restu juga ya, dokter segala macam. Ini tidak mudah pada saat pendidikan residen gitu ya, tidak boleh praktek, uang keluar terus, pemasukan kurang gitu kan. Jadi mau tidak mau kita pun sambil nyambi gitu kan. Nyambi yang paling gampang yang tidak ditungguin adalah MLM dulu waktu pas residen. Jadi ya semuanya tadi madu, MW, CNI, terus ada dulu mah member get member, AKBW pokoknya dicobaan. Berarti banyak stok atau di rumah teh ya? Nah, inventory ya, stokis teh ya. Ini sama Tupperware. Nah, jadi kalau misalnya kesusahan mau Tupperware, pastikannya tuh ayah tuh 2 lemari deui. Stok, Masya Allah. Dari dulu masih gini ada ini stoknya ya, kalau misalnya memang mau. Dokter-dokter teh hebat jualannya geningannya jarang banget segala rupa.
Sebagiannya dipakai, sebagiannya lagi masih disimpan, masih kena kabungkus, kena pakai plastik ya. Jadi jualannya luar biasa dulu sambil meriksa pasien, setelah selesai langsung ngedeketin perawat-perawat untuk dijualin. Terus ngedeketin dokter-dokter senior, pokoknya mah kami dideketan we gitu iya jualan bukaan eta Tupperware atau si Tupperware teh di bawah Masya kan tahu Allah. kan Tupperware ada itunya ya, ada bukunya kan. Iya. Bukunya Iya, Tupperware hiji-hiji katalog, bawa ya, katalog ya. katalog iya betul. Nah, si katalognya Mm. ini dibuka ini sampai ada yang pesan sampai 700.000 gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Cukup buat bikin referat. Bikin referat dan segala macamnya. Nah, itu kita pernah ngalamin semua itu. Jadi pas saat kembali lagi ke sini, oke kita kita coba lagi ngejalanin apa yang sudah pernah ada gitu kan, yang MLM tadi. Ya sebagian kalau yang memang bagus sih kita nggak tanggung-tanggung ya, maksudnya nggak main-main, kita ngerjain aja semuanya dan alhamdulillah ada sih hasilnya Mbak ya. Kalau waktu sampai MW itu sampai gold producer ya, gold producer kalau di Tupperware itu udah sampai manajer, udah punya tim sendiri Wih, namanya Hikari dulu Hikari ya. Sekarang nggak tahu udah Masya nggak. Allah. Iya, Dan udah ngalamin oke. itulah gitu ta. Nah, pas yang terakhir itu karena istri dulu kan di Bank BRI ya, dulu istri. Begitu pas pindah ke Cianjur, saya merisankan istri. Jadi otomatis tidak ada asuransi untuk kita sekeluarga. Kalau dulu kan ditanggung sama Dari BRI ya, kantor sekeluarga. BRI, Ya. oke. Nah, begitu pas dia keluar berarti kan nggak ada lagi. Sebetulnya kita butuh gitu. Sedangkan pada saat itu 2009 saya belum PNS. Jadi belum ditarik jadi PNS Oh, daerah. Jadi belum ada ya. BPJS. Sebetulnya nyari gitu. Nah, terus Dokter Chef Juli ini ya luar biasanya teman-temannya boleh aplaus buat Dokter Chef Juli ya itu. Yeay. Dokter Chef Juli ininya Dokter Hadid juga. Jadi kakeknya Dokter Restu tuh ya. Kalau saya mah ke bapak, kalau terus mah kakeknya. Nah, Dokter Chef Juli tuh sebetulnya dulu mau bukan merekrut saya, tapi menjadikan saya nasabah gitu. Saya memang perlu, tapi Dokter Chef Juli udah jadi agent di Prudential gitu kan, nawarin sama saya gitu kan. Nah, pas yang awal itu saya kan tahu kalau ini ada bisnisnya gitu, saya tahu gitu kan kalau kayak gini yang mana perkara kostumang apalnya. Saya sampai bilang boleh, tapi saya masuk ya jadi agent, gitu. Wah, Cuman Susan, ini menawarkan diri begitu? Masya Allah. Saya tapi nih mau di mana ya? tapi waktu pas itu bukan buat saya teh, buat Terus? istri saya. Buat istri saya, biar istri saya yang tadi resign itu ngerjain bisnis, sedangkan kalau saya, Oh, kan iya saya ya. mah Tetap udah dokter. pakai spesialis teh ya, sahabat baju nangis bodas teh ya. Jadi Oh, iya iya. saya cukup dari SPS-nya. Nah itu di situ. Siap. Jadi berkaca dari situ, awalnya sih kita gabung di sini sebagai itu tadi ya kata Ijul ya udah nanti aja kalau dulu kan harus 6 bulan ya Dokter Chef Juli juga kan memang ada ini apa ada strateginya sendiri ada targetnya sendiri akhirnya saya masuknya di bulan Juli untuk ini untuk apa untuk jadi nasabah bulan Maret bulan Maret di bulan Maret saya jadi nasabah terus nanti aja kalau misalnya udah bulan Agustus September nanti kamu boleh ikutan. Gitu. Nah, jadi kita mulainya dari September 2010. mulai masuk 2010 Oh, dan oke. itu pas awal itu saya nggak mau masuk jadi itu mah untuk istri saya teh jadi ini untuk khusus buat Nisa jadi Nisa ngerjain ininya saya ngerjain spesialis sarafnya gitu kan. Iya. Tapi masih ada kesibukan gitu teknis saya. Betul, biar ada kesibukan. Kan kalau misalnya dulu jemput anak, jadi banyaknya ngerumpi ya. Biasanya ini pada ngerumpi kayak gitu mah, mendingan cari yang positif, bantu-bantu ya, Iya. gitu kan. Tah Kurangan dari yang gitu. dulu, gitu. Tanya leres. Nah, gitu. Ada waktu pas awal memulai, gitu kan, Nisa itu, ya kan termasuk orangnya pendiam juga ya, sama dengan saya gitu, pendiam gitu kan. Masa? Capetan kieu pendiam.
Semua pendiam pokoknya mas sebelum ke Peru Semua ya. pendiam pokoknya mah. Kan berawal dari minder teh, pada tahu dari waktu pas SMA itu saya termasuk orang anak yang minder gitu kan. Jadi tidak capetang seperti gini gitu kan. Mm-mm. Nah, begitu Capetang ini itu ini ya lancar bicaranya teman-teman yang roaming hapunten ya. Capetang tuh seperti saya. Ya, itu Capetang ya. Mangga Dokter Jati. ya begitulah. Nah, terus Nisa pada saat mulai awal itu dia jadi agent banyak ditolaknya. Jadi pada saat ngobrol sama ibu-ibu Al-Azhar, ada yang nolak, ada yang ninggalin, ada yang ngabalieur langsung nggak ngedengerin langsung pergi gitu kan. Ada yang pasti di tengah-tengah nerangin, tiba-tiba lewas weh dia pergi, nah, berdiri terus pergi gitu kan. Itu juga ada gitu. Nah, jadi satu hal yang bikin dia teh nah hanya kayak gini, akhirnya terus banyak ngeluh ke saya teh gitu ya. Banyak ngeluh bilangnya, ini teh gimana sih gini-gini banyak ceritanya kayak gitu-gitu. Akhirnya bilang, ya bisnis naon sih cek orang teh. Ini teh bisnis apa kata saya teh ya. Iya, iya, Jadi iya. meni banyak rudetna gitu, rudetnya banyak Iya, iya, iya. kesulitannya Pusing. gitu kan, pusing gitu kan. Kayak gimana? Ini bisnis ini kayak gini sih ya, kayak gini udah gini teranginnya kayak gini. Saya bilang, ah gampang atuh ini mah kayak gini mah. Nanti ayah hubungin aja sama teman-teman ayah yang di Bandung. Nah, setelah itu saya mencoba ngebantu istri, kan sayang teh hanya sama istri, padahal mesin kita takut disuruh tidur di luar. Bisa dikasih tenda ya. Bisa dikasih tenda, ayo tengah bantuan, ayo nggak bantuin di luar aja. uh, kita coba ke Bandung tiap Sabtu sama Minggu teh, Rehan. Dari Jadi Cianjur. ya teman-teman, jadi dari saya Senin sampai Jumat saya ngelakuin spesialis saraf saya di rumah sakit ya. Lumayan luar biasa capek karena saya ada di 4 tempat sih. Jadi mulai dari jam 5 pagi bangun, udah berangkat, itu sampai pulang-pulang jam 10. Itu hampir setiap hari seperti itu. Uang ada, tapi waktu yang nggak ada. Sedangkan saya pengen sama anak kan ya, pengen naboboin anak sebetulnya. Di antara kami berdua, saya dengan Nisa, yang rajin untuk ninaboboin anak itu saya gitu ta. Oh, Jadi mah karena seneng bobo ya. kadang itu oke. Jadi Alasan, bapak-bapak mah sok alasan. Biarin sama saya aja ditidurin, padahal eta teh mau mencuri waktu dia juga tidur kan? iya betul gitu ta ya. Gini Nah, Dokter Jati sebentar. Latar belakang kan tadi udah ya. Jadi ya, latar belakang pokoknya dokter dari karena keluarga juga kakak-kakak berarti dokter dong. ya. Ya, dokter ya. Terus dari dokter ke Pru itu karena tadinya ada kebutuhan karena Teknisa udah nggak di BRI. Begitu Betul. ya? Betul. Nah, akhirnya terus menjerumuskan Teknisa supaya ada kegiatan gitu kan? Betul. Tapi terus udah gitu akhirnya juga ikut bantuin Teknisa. Gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang cerita lagi. Apa sih yang dilihat di Prudential? Kok mau gitu loh, maksudnya waktu pas bilang ke ya udah deh mau dong gabung sama Prudential. Kenapa mau gabung Prudential? Kan tadi karena lihat udah pasti ada uangnya lah karena udah tahu MLM dan yang lain-lain. Tahu dari mana atas si Prudential ada uangnya gitu. Coba apa yang Ya, dilihat? jadi saya dengan Nisa beda hot buttonnya sebetulnya. Jadi pada saat awal masuk itu, yang Nisa cari adalah jalan-jalan ke luar negeri gratis. Pada saat itu leader kami Bu Erni ya, engkong kami ya sama Pak Denny itu dia lihat kayaknya Nisa itu seneng banget sama jalan-jalan ke luar negeri. Makanya dia dipepet jalan-jalan ke luar negeri, ada rewardnya ini ke Kuala Lumpur segala macam gitu kan. Nah dia tuh ayah mau ke Kuala Lumpur, ayah mau tuh ke Kuala Lumpur, nya beres lah pakai dibantuan gitu kan. Nah terus kalau saya pribadi karena saya memang sudah sering jalanin bisnis itu, saya perlu tambah income yang ada gitu kan, tambah income yang ada. Nah pada saat itu jadi saya ikut BOP-nya di Vision dulu ya sama Denny Utama Hartono. Di situ ada jenjang karir di mana tahun ke berapa ya? Tahun ke-8 kalau nggak salah ya. Itu ada 1288. Jadi 1.288 1 miliar 288 juta. Per income-nya itu kan per bulan gitu kan. Saya bilang emang benar ada yang kayak gini gitu kan. Saya nanya gitu kan ke leader kan. Emang benar ada yang kayak gitu.
Dia bilang itu Pak Denny Utama itu dia income-nya sekarang, jadi di tahun 2010 itu income-nya udah 2 miliar sebulannya. Masya Allah. Oh, saya bilang, gile ya, alhamdulillah, maksudnya kayak luar biasa gitu kalau bisa seperti itu gitu kan. Karena Iya, iya. kalau saya balik lagi ke sebagai dokter spesialis gitu ya, apapun itu gitu ya, bisa nggak nyampe ratusan juta? Bisa-bisa aja gitu kan. Untuk yang operasi bisa sampai 500 juta, 600 juta mungkin bisa. Tapi kalau 1 miliar, bisa meren, mungkin bisa cuman dari pagi sampai ke subuh meren kerjanya. Jadi nggak ada Operasi berhenti. terus. Perusahaan operasi meren gitu kan. Saya juga nggak Iya. hafal, tapi kalau sampai 1 miliar mah kayaknya luar biasa gitu ya. Belum. Dan sedangkan saya kan nggak operasi. Terus uangnya dari Iya, mana iya. kalau nggak operasi? Iya, iya, iya. Berarti kalau bisa nyampe 100-200 bisa nggak? Bisa sih, kalau kita kerja keras mah gitu kan pasti bisa lah insya Allah ya. Cuman kalau sampai 1 miliar, ngahulang teh saya, ngahulang teh mikir Ulang itu saya. melamun ya, Ya, berpikir. ngelamun, pikir, nggak mungkin saya bisa sampai segitu, sedangkan ini ada sampai uang seperti itu, gitu kan. Saya bilang, kalau misalnya dia bisa, dan Allah mah kan pasti sama ya, ngasih ngasih jatah juga bisa. Berarti saya juga pasti bisa dong, saya bilang. Makanya saya, oke, saya coba untuk menseriuskan di sini, di bisnis ini, gitu. Itu sih yang pas awal-awal itu. Memang awalnya dari, ya kalau misalnya dilihat, apa yang dilihat dari Prudential awal, saya lihat income, yes, saya pengen ada tambahan income, betul. Berkembangnya dengan waktu, ya kita kan belajar ya Teh ya, belajar bahwa di situ ternyata bukan hanya uang saja ternyata di sini gitu, banyak yang bisa kita dapatkan. Makanya motivasi itu, luar biasa ya di bisnis ini. Nanti buat teman-teman yang lainnya juga, baik yang bergabung atau yang bergabung atau yang sudah lama gitu ya, jangan galau-galau gitu, karena di bisnis itu bukan hanya uang aja gitu. Kita nggak ngomongin uang. Alhamdulillah ini saya waktu pas dulu di SI8 ya, bareng dengan Bu Arti, dengan Dr. Restu gitu ya, dan Dr. Adit di SI8 dulu saya ketemu speaker yang luar biasa. Ya, yang membuat saya bisa lebih terbuka lagi dengan bisnis di Prudential ini. Ya, satu, Ibu Bilkis ya, kita sudah tahu ya. Masya Allah, ya, ya. Bilkis ya. Amin, amin, amin. Bilkis, dan yang kedua Pak Gusnul. Pak Gusnul ada di sini ya. Itu dua orang itu sebagai inspirasi banget buat saya untuk bisa jalanin bisnis ini. Makanya kalau misalnya dilihat dari awal, saya bahwa ini bisnis dunia akhirat saya. Jadi bisnis dunia akhirat yang bisa saya kerjakan gitu ya. Selain tadi juga kalau misalnya kita lihat dari segi uangnya, ada passive income-nya untuk dunianya gitu ya. Ini ada sisi akhiratnya dari pendekatan Bilkis sama Pak Gusno tadi. Itu sih yang saya lihat di bisnis ini ya, Teh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Keren banget. Aduh, merinding, kering. Oke. Nah, tadi kan Pak D bilang udah ngelihat bisnis ini dari kalau Tenisa jalan-jalannya dari Dokter Jati itu dari duitnya dan juga bisnis dunia akhiratnya. Nah, kita masuk nih pas ngejalanin awalnya nih ya. Orang-orang kan mungkin bertanya kan pas ngelihat bicara ininya apa? Oh iya, 5 tahun 100 juta, income-nya keren. Semangat, yes. Nah, praknya nih mulai mau jalanin start awalnya nih kan. Nah, maksudnya ritmenya itu seperti apa sih pertama-tama jalanin? Terus ada suka duka yang paling berkesan nggak? Pada di tahun pertama nih, tahun pertama jalanin bisnis ini gitu. Sama ritmenya nih, kan ritmenya kan kita tahu Dokter Jati kesibukannya tadi ada 4 tempat, terus mesti jalanin juga di Prunya, tapi bisa berprestasi kan. Nah, itu ritme kerjanya seperti apa? Boleh. Ya, Han. Jadi dulu pada saat awal, saya masih ngejalanin yang tadi, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita keluar dari sini. Sabtunya juga setelah jam 12 siang baru keluar dari RSUD saya ya. Nah, Senin sampai Jumat, tapi nggak diam sih Han kalau saya, karena
setelah istri bergerak sendiri tidak bisa dan pulang ke rumah istri tadi rudet tadi banyak keluhan gitu kan, saya bilang ayo saya bantu ke Bandung, tapi saya nggak bisa ya kalau Senin sampai Jumat, saya bisanya nanti Sabtu setelah pulang jam 12 dari Poli baru kita langsung ke Bandung, Sabtu Minggu kita kerjakan. Terus mau ngeinin siapa, teman-teman ayah semuanya ada di Bandung, mulai dari teman kuliah kedokteran sampai yang spesialis semuanya ada, nanti kita ke sana satu demi satu, nanti kita datengin, saya bilang. Nah terus setiap Sabtu sama Senin sampai Jumat saya bikin ini bikin telepon janji temu. Pokoknya mah Sabtu jam segini ya. Terus ini nanti saya main gitu kan. Kalau sebagian ada yang bilang main, sebagian ada apa sih, Jad? Ini istri kebetulan gabung dengan Prudential dulu Maya. Tentang apa, asuransi ya? Iya, asuransi. Terus begitu pas asuransi ada apa pokoknya entar lah gimana nanti lihat aja dulu gitu kan. Nah, Sabtu kita pergi dari Bandung, kita pergi dari Cianjur ke Bandung. Di sana saya sebagai karena kan saya mah nggak tahu teori ya. Jadi begitu ketemu sama nasabah itu, saya cuman buka pembicaraan aja, lalu setelah pembicaranya sudah mulai enak, baru Nisa yang masuk. Saya sih sebagai hitungin aja. Opening ya, buka pintu ya. Prospek sama itunya bukan sama saya bagiannya begitu pas ada ciri-ciri, begitu pas kita bilang Prudential nomor 1, itu berarti buka majalah apa tadi? Investor. Halaman 41. Ini Prudential nomor 1 gitu ta. Ini nih nomor 1 nih. Ini nomor 1, ini nomor 1. Oh iya, dah kan tutup lagi, misal lagi ngomong bla 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 gitu Pak nih. Saya buatkan ya ilustrasinya. Nah, itu berarti kode. Saya harus kemana ke mobil ambil printer. Printer portable ya kita. Iya, printer portable langsung colok segala macam udah siap, ngeprint segala macam. Terus nanti bagian minta KTP segala macam, saya bagian fotokopi. Hanya di situ saja kerjaan saya gitu kan. Luar itu biasa. waktu yang kita bagi tuh kayak gituan. Jadi Senin sampai Jumat mah bagian telepon, Sabtu sama Minggu itu yang kita kerjakan untuk ketemuan sama nasabah gitu kan. Nah terus lama-lama dalam sebulan setengah kita dapetin Kuala Lumpur, Ruki dulu kan ke Kuala Lumpur. Ya, Nisa seneng banget. Asik dapat Kuala Lumpur gitu ya dengan kerja seperti itu Jadi setiap Sabtu Minggu itu kita pulang ke Cianjur pasti bawa oleh-oleh case ya. Masya Allah. 4, 7, 3, 6 itu pasti ada closingan terus gitu ta. Dan itu yang membawa kita ke Kuala Lumpur. Nah, udah nyampe Kuala Lumpur, udah dong menurut saya udah selesai ini saya gitu kan. Begitu pas ini Bu Erni datang lagi, Bu Nisa mau nggak dapetin Paris? Gimana caranya Bu? Ulangi aja kayak gini sekali lagi. Sampai akhir tahun nanti dapat Paris, langsung aja ayah mau ke Paris. Luar biasa. Saya lagi berarti gerak lagi, saya bilang iya tuh kenalan ayah mana lagi. Oh ya udah tuh ayo kerjain lagi gitu kan. Dan alhamdulillahnya sampai Desember tanggal 15 kita tutup di hampir 400 ya. Dulu kan 388. Satu tiket sudah nyampe gitu. Itu dengan kerjaan seperti itu sebetulnya saya pikir Sabtu Minggu ya. gampang pisannya ngegawein ini teh gitu kan. Nah, di tahun kedua ini harusnya ada Bu Arti ini, karena saya dengan Bu Arti atau dengan Pak Erwin itu sejak ada kayaknya Bu Arti udah masuk. Ada itu teh barengan sama Bu Arti barengan. Jadi kalau dia closing, saya juga harus closing. Kalau misalnya saya closing, dia juga kepanasan closing, terus saya close gitu sama Pak Erwin itu teh. Jadi kita sama-sama dapetin achieve Bali dalam 3,5 bulan. Nah, setelah itu kita janjian. Setelah di Paris kita janjian, tahun ini kan ke Roma, kita dapetin PCC ya. Ada PCC ya, Bu Arti dipanggil, iya saya panggil dari tadi. Oke, jadi waktu pas di itu kita janjian mau dapetin PCC Marrakesh gitu kan, sama Roma gitu kan. Nah, karena ada satu dan lain hal, ini yang menyebabkan kita jadi terpeleset jadi istilahnya. Jadi gini, ceritanya pada bulan Juli kalau tidak salah, pada saat lagi mempernya untuk udah mendekati start club,
Saya pergi ke Majalengka. Majalengka itu ada kakak di sana spesialis anak ya. Saya minta referensi dia, dokter spesialis yang Hmm. ada di sana semua gitu kan. Dia Mhm, kasih mhm, ada 5, saya punya satu teman jadi 6 dokter umum. Saya datang ke mhm, sana hari Kamis, saya ingat. Kamis karena mhm, Jumat itu libur, Sabtu libur, jadi mhm, Kamis cuma Sabtu, saya Minggu sampai Minggu selesai mau dibabat itu semua. Ya ke sana datang. mhm, Nah, datang ke sana dengan ilmu seadanya, dengan tekad yang membara, dengan semangat yang menggebu-gebu, datang ke sana terus saya bilang, ayo kita datangin satu-satu meskipun terkenal. Alasannya pokoknya dari mhm, referensi kakak saya. Nah, begitu pas mhm, saya datangin satu demi satu, luar biasa ya. Eh, Dokter spesialis yang satu, begitu pas janjian, iya, iya. Begitu pas saya nyampe ke rumahnya, saya bilang, dok, saya udah nyampe di tempat praktek dokter. Itu tuh baru ada pasien yang keluar. Dokternya mhm. begitu saya telepon, aduh maaf, saya lagi di luar, lagi nggak ada tempat praktek. Oh, hari eta naon be yang praktek siapa gitunya, itu yang praktek siapa, itu yang baru pasien keluar itu siapa gitu kan. Eh, oh oh ini bener nggak mau ditemuin, udah gitu ya. Mhm, Terus yang mhm, satunya lagi dokter spesialis lagi, satunya lagi, oh saya udah punya alias, mau banding-bandingin sama alias, tuh banding-bandingkan dengan alias gitu kan. mhm, Udah gitu kan nggak jadi karena dia nggak lebih pro ke yang biru tadi. Terus yang ketiga, eh, PHP, iya, 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 bari henteu, TA gitunya. Iya, mhm, iya, bari enggak. Terus yang keempat, halal haram, halal haram mhm, gitu kan. mhm, Eh, aduh saya dulu nggak ada ilmunya jadi nggak bisa masuk ke situ ya. Terus yang mhm, kelima dokter umum gitu ya. Ini dokter umumnya luar biasa. Jadi begitu pas saat kita tawarin dia bilang, boleh nggak saya minta SKS-nya? Saya mau ini mau ngetik sendiri, saya kebutuhan saya sendiri seperti apa. Gusti cekurang oh, saya gimana saya kayaknya bingung ini udah mau lagi ya. Ah dia nggak mau saya mah. Dan ke satunya lagi. Nah yang satunya lagi ini yang luar biasanya kan, Ah, kesusahan. Jadi yang satunya ini begitu pas kita ngobrol segala macam suaminya oke, nerima dengan baik, sangat baik sekali ya. mhm, Nah begitu pas sangat baik itu kita sudah mau masuk ke area TC, dia dipanggil ada pasien sitok untuk operasi. Jadi dia keluar mmm, minta izin. Sebelum keluar itu istrinya datang pakai baju PNS ya yang coklatnya baju kaki. Dia datang dengan mhm. muka yang Saha ieu gitu ya? saha iya masuk ngadeg kayak. Nah udah kayak gitu begitu pas si dokternya keluar sedang ngobrol sama istrinya kan, Bu ini teh dokternya gini 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 rencana mau kayak gini gini gini. Tiis weh diem nggak ada kata-kata sampai Cool tadi ya? saya sama Tiis teh sama cool? Nisa. Nah, cool. Sampai tadi saya mau lihat-lihat kayak gini terus mau ngomongin apa lagi karena dia diam 1000 bahasa. Pas yang Oh, terakhir, nanti Bu, nanti saya bikinkan dulu ini ilustrasinya ya, bikinkan ilustrasinya, nanti bisa dibaca untuk diperhatikan mana yang kira-kira yang Ibu kehendaki sama dokter itu. mhm, mhm, Langsung berdiri dong, tanpa mhm, ngomong iya, tanpa ngomong apa, dia langsung berdiri, langsung menunjukkan pintu sampai tangannya ke situ ke pintu, dia bilang, titipkan aja nanti di depan, di sekretaris di depan, ya kebetulan saya ada rapat tugas lagi di luar. Masya Bengong kan? Allah, Saya sama Nisa tuh subhanallah. bengong. Oh, saya diusir ya teh. Oh, oh iya. Nya meureun. Akhirnya teh terus pandang-pandang terus langsung cengkat, apa teh berdiri, Bangun, terus berdiri, bilang, Bu, ya pamit, saya pamit. Pamit begitu pas pulang langsung ditutup aja pintunya teh ya. Aduh, aduh, ini asa saya kan baru buka baju putih saya ya, Iya, ngebantu iya, Nisa. Di mhm, sini kok mending dalam tanda kutip saya merasa diusir gitu. mhm. Itu sih salah satu sodetan harga diri saya yang terutama pada saat Sodetan, itu. Nah, disodet tohok gitu sih ya, harga diri saya ya. menohok Sampai ya, iya, saya tertohok ya, keluar itu kan ada mobil Alphard ya. Saya sampai bilang, lu punya Alphard, saya juga bisa punya mobil sekaliber lu ini sekarang, saya bilang. Lu jangan, mhm. jangan maksudnya, jangan hina saya begitu rupa, Tong saya bilang. gitu-gitu teuing Oh, gitu ya. gitu, ya, jangan, Mhm. jangan. Jangan gitu-gitu amat lah, kita nih Ya, sesama manusia gitu ya kan ya. betul. Heeh, Tapi saya bilang, rasanya gimana gitu aduh, ya Dokter Jati. Tahu nggak saya kenapa ngomongnya kayak gitu? Karena di sini ada agent-agent saya yang kalau ngerasa, aduh tertohok hati ini digituin. Ternyata seorang Dokter Jati tuh, ya teman-teman, agent-agentku
Sayang-sayangku, anak-anakku, dengarkan ya. Iya, betul. Dokter Jati Benar. bersama Teknisa yang sudah luar biasa itu pun pernah tertohok-tohok, Pernah ngalami tersabik-sabik seperti hati itu. ini. Sakitnya Luar teh di biasa. sini sakit segala rupa. Nah, terus Astaga. Susan, jadi habis dari situ saya 2 bulan tidak mau ngerjakan prudensial teh. Jadi Pundung. pundung. Ya, Pundung. saya nggak mau. Pundung. Saya sampai nggak mau ngedenger kata prudensial, saya nggak mau. Saya bilang, saya pakai jubah putih saya rapat-rapat sampai bilang ke Nisa kalau misalnya ini jangan ngomong lagi prudensial. Ngomong sama leader sana, sama leader, jangan sama saya. Dan itu kejadian 2 bulan. Sampai akhirnya pada saat udah 2 bulan itu, Bu Erni juga nggak kontak-kontak, Dokter Cepjuli nggak kontak-kontaknya. Mereka tahu kalau saya lagi pundung, ya. Kata Bu Erni teh pundungan, kata pundung teh lagi apa ya? Lagi ngambek gitu, lagi baper. Nah, terus Bu Erni suatu hari telepon sama saya gitu kan. Teleponnya dari jam 8, selesai akhirnya jam 11, ya. Begitu pas ditanya, dokter kenapa gitu, langsung modal itu keluar semua. Modal itu keluar ya, Keluar teman-teman, semua. modal itu keluar. Jadi begitu dipancing kenapa, tumpah ruah. Tumpah semua. Saya merasa diusir, saya merasa dihina segala macam. Apa sih sampai kayak gini semuanya? Istilahnya suaminya dia juga suka konsul kok sama saya gitu. Hebatnya apa? Saya juga bisa lebih hebat dari suaminya. Oh, segala macam udah dikeluarkan. Teman-teman, kalau misalnya pas saya itu memang bagus kita ketemu sama leader dan ngobrol sama leader, karena leader tahu kita harus apa. Leader bilang gini, simpel sih ya, leader itu tahu bahwa saya itu sangat suka untuk boboin anak saya. Saya ingin punya waktu sama anak saya, nggak mau kehilangan momen itu pada saat anak-anak saya nanti besar gitu kan. Tahu banget. Jadi begitu pas dia bilang, dokter itu ibarat gini dok, ada orang buang kotoran sama dokter. Buang kotoran sama dokter, kalau misalnya buang kotoran, dokter ngapain? Ya, ambilnya dipicul, ditinggal ke kotor, enggak dibuang. Dokter itu tidak dibuang. Si kotorannya dokter simpen, di kemana-mana dokter di Dabuan, Masya Allah. Oh, ibaratnya seperti itu. Orang ngeluarin kotoran, dokter bawa kemana-mana sambil dibawin terus. Dok, buang kotorannya, buang. Dia sudah lupa melakukan hal itu sama dokter. Dokter sakit hati seperti ini apa ininya? Untungnya apa? Yang dokter mau untuk punya waktu dengan anak-anak, ya itu kan berkembang dari pengen tambahan income juga kan pengen punya bareng sama anak kan, karena kalau misalnya spesialis dengan waktu yang dibayar dari pagi sampai malam itu uang ada, tapi waktu yang tidak ada. Dan kalau Teh Susan mau ngerekrut dokter-dokter ya sebetulnya bagus. Kenapa? Karena dokter itu miskinnya di waktu. Bener, uang mah ada, tapi waktu tanya pasti miskin. Ya itu sebetulnya di situ. Nah jadi kan dokter pengen punya waktu sama anak-anak. Nah kalau misalnya ada orang yang seperti ini menggagalkan, tiba-tiba ini dokter gimana nanti waktu sama anak-anak? Dokter kan kerja terus dari pagi sampai malam, nggak akan ketemu sama Davin sama Irsan. Di situ baru kena tuh ya, kena ya hot button ya. Kena banget gitu. Jadi memang kita harus tahu hot buttonnya tiap-tiap orang apa sih ya. Jadi dari situ kita mulai oke deh, saya mau ngerjain lagi. Ya, meskipun mungkin jadi terlambat ya pada saat itu kita mau PCC bareng sama Bu Arti, akhirnya nggak nyampe sih, nggak jadi masalah lah. Tapi tetap dapat Star Club. Sebetulnya dekat dengan double Star Club, cuman karena dulu teh pendingan medical kalau nggak salah, jadi nggak nyampenya Star Club. Nah itu yang bikin kita senangnya saya dengan Bu Arti dengan Pak Erwin ya. Dengan seperti itu kita saling support, saling kompetisi yang positif. Kompetisi sehat jadi, ya. Begitu mereka dapat PCC, aduh, orang panas, berarti orang nggak apa-apa. Nisa bilangnya gini, Bu Arti puntennya, Nisa bilangnya sampai gini, nggak apa-apa ya, Bu Arti sama Pak Erwin tahun ini PCC. Tapi nanti di unit manager ya kita akan jadi the best di SI3, dulu SI3 ya, kita akan menjadi leader yang the best di SI3 nomor 1. Dia bilang gitu kan. Pokoknya mah kita jalanin aja semuanya. Jadi oke. Ini Nisa kadang kalau kayak itu ngomongnya udah nggak pakai pikiran, ya, jadi langsung kalau ngomong ceplok, mau ceplok, gitu ya. Jadi udah jadi the best. Nah di unit manager kita memang kerja luar biasa kan. Jadi nah di unit manager ini kalau misalnya soal pembagian waktu kan, saya sudah mulai melepaskan dua tempat saya lepas. Jadi sisa dua.
Sisa 2. Jadi Oke. sisa 2 di mana itu bisa saya sisihkan Lebih waktu banyak luang waktu ya jadinya ya. di sini gitu kan. Oh sebetulnya Mm-mm. juga di sini juga udah bisa ngimbangin sih income-nya. Jadi Mm-mm. kan satunya itu lagi di daerah Bogor, jadi jauhnya itu langsung Mm-mm. dilepas aja. Satu lagi di Mm. Cipanas, jauh juga lepas aja udah. Jadi yang Mm. deket-deketan aja di sini. Dan Mm. kita bisa punya waktu di siang itu untuk ngembangin bisnis di siang sama di Mm. malam dulu mah ya. Malam Iya, sedikit lah iya, malam. iya, iya. Banyaknya di Iya, siang. iya, iya. Luar Itu sih biasa. pembagian waktu. Aduh, coba atuh saya pengen geser sedikit mana Teh Nisa biar masuk frame sebentar. Ada yang nanyain loh tadi di chat. Oh, pengen nanyain Ya tuh. Teh benar. Nisanya Mau ini mana lihat katanya sama gitu. Ya, bisa. Tuh, lihat banyak yang manggil loh. Satu frame berdua cukup, Dak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Teh Nisa. Teh Nisa lahir di Garut. Iya, di Garut, orang Garut. Aku pun juga domba Garut, lahir di Garut. Betul Ah, Garut. saya orang Leles, Salamanja. Saya Iya. Ciwan. Oh iya, tadi pas lihat lahir di Garut, ih sama domba Garut kita ya. Nah ini Tuh, nih yang tuh. jadi support nih. Support Luar yang luar biasa ya. Dan Iya, memang hidup gini, Garut Teh, tuh katanya. nih orang Garut ini satu ya. Jadi kalau misalnya dia nyeplok itu jadi keluar perkataan yang menurut saya dipikir heula gitu ta. Ini jadinya kan dia mah kanan ya. Kalau dia otak kanan, kalau saya otak kiri. Oke. Jadi harus Ya. ngelihat segala macamnya itu dengan analisis segala macam. Kalau dia mah kan enggak, fantasinya dia aja pengen Keluar kemana-mana. aja ya. Ngomong, Tapi tinggal cocok. ngomong. Yang satu kanan, yang satu kiri. Jadi Nah, itu pas kan makanya. kalau kanan dua-duanya kanan dendek nanti. Ya. Pendek. Pas tuh. Tenisa mau nambahin nggak? Barusan yang disampaikan sama Dokter Jati, ritme kerja seperti apa? Kayaknya mah cukup ya, udah panjang kali ya. Cukup. Intinya sih Udah. kalau kita kerja sama aja, jadi mungkin kalau dari Senin sampai Jumat dia nggak bisa, biasanya sih saya ngelatih dengan saya coba prospek di Cianjur. Tapi memang hasil belum ada, tapi nggak apa-apa, saya melatih habit aja gitu. Supaya pas di Sabtu dan Minggu itu jadi udah Lancar. biasa lancar. Lancar. Gitu aja. Luar biasa, Masya Allah. Kang Rehan, keren banget ya. Tuh, Yes, teman-teman, banget. bagaimana seorang dokter itu, ya apalagi berpasangan ya sama Teh Nisa. Maksudnya mau menceburkan istri, tapi terus karena sayangnya nemenin istri, cariin referensi, datengin, dan atur jadwal kerja. Gimana aja caranya? Kalau dicari mah waktu itu ada. Bener ya, Dok ya? Bener banget. Kan tadi udah rumah sakit, Sabtu Minggu. Orang banyak yang nggak ngapa-ngapain Sabtu Minggu. Udah selesai dong hari kerja sampai Jumat. Tapi justru Dokter Jati dan Teh Nisa melihat Sabtu Minggu adalah peluang gitu. Justru melakukan Sabtu Minggu bela-belain ke Bandung gitu ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Dokter Jati ya, jeng-jeng. Dari awal sudah syariah menjalankan prudensial? Ya. Kenapa? Gimana ceritanya? Jadi dulu karena kita kan Kita belum nggak tahu tahu sama sekali ya. Jadi Mhm. dibikinkan ilustrasi sama Pak Denny sama Bu Erni itu semuanya udah syariah dari awal itu sudah syariah. Cuman kita nggak tahu itu ada syariah, ada perbedaan di syariah sama konvensional. Tapi dikiranya udah syariah, terus karena mungkin istri saya kerudung kan, jadi dikasihnya syariah. Sampai suatu hari saya tahunya dari anak saya sebetulnya, anak direct bilang, Pak Jati, saya mau ngembangin bisnis ini, tapi saya dan keturunan saya mau ngembangin syariah. Masya Allah. Oh ada ya? Ya ini kan syariah sama konven. Oh iya. Oh ya mangga Pak. Pak Ajang namanya. Beliau sudah meninggal sih ya. Ya mudah-mudahan ini. Itu salah satu, Pak Ajang adalah salah satu alasan kami berdua untuk mendirikan syariah adalah Pak Ajang ya. Dan dia bilang ada syariah. Oh bagus itu. Nah dari situ saya mulai belajar tentang syariah. Apa sih bedanya antara polis syariah dan Memperdalam polis ya. konven gitu kan. Nah begitu pas sudah tahu, ketemu sama Bu Bilkis itu gitu ya, ketemu sama lingkungan yang tahu juga tentang syariah, akhirnya kita menetapkan diri, ya udah kita juga sama harus ngembangin syariah gitu kan. Karena saya pikir apa sih yang kurang bagus dari syariah, bagus pisan gitu kan. Kalau bukannya konven jelek, bukan, cuman konven bagus,
syariah jauh lebih bagus. Kalau misalnya syariah jauh lebih bagus, kenapa nggak kita milih yang jauh lebih bagus gitu kan? Masya Ya Allah. seperti ibarat istri gitu kan. Bu wanita cantik di luar sana yang terbaik ini kan. Ya saya pilih yang ini. Iya dong. Gitu, jadi Pasti. Oh, pasti. Hidup Asgar. Luar biasa. Hidup Asgar. Domba Garut. Domba Garut. Oke, jadi begitu ya. Nah, Kak Rehan, boleh silakan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi Dok, sekarang ini berarti semua tim di agensi yang udah Dokter Jati sama Tenisa bikin itu sekarang udah syariah semua full ya? Udah semua syariah full ya? Oke. Sejak 2017. Jadi dulu kan kita punya anak banyak. Yang saya sendiri kan terlambat memahami tentang prudensial syariahnya. Jadi minimal saya direct semua ke bawah ini syariah. Sedangkan yang sudah jadi leader sudah berkembang di konvensional itu sebagian kami biarkan dulu. Nah pada saat pembidikan Pro Khalifah 2017 kan kita udah jelas-jelas ini Pro Khalifah, prudensialnya syariah. Jadi kita menawarkan sama mereka bagaimana ini gitu kan. Kita coba yuk belajar tentang syariah semuanya. Kita kasih tengah waktu untuk peralihan dari S8 ke Khalifah 6 bulan dulu itu, 6 bulan sampai dia adaptasi. Tapi alhamdulillahnya ya Allah memudahkan, nggak nyampe sebulan mereka sudah memutuskan untuk semua syariah. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Dokter Jati total berapa semua leader? 2017 itu ada 30, hampir 40 lah gitu ya. Masya Allah. 40 ya. Wow. Ya, jadi naik semuanya ya. Oke. Nah, Dok sama Tenisa, ini kan berarti mulai 2010 ya? 2010 ya? 2000, Gabung 2010. Oke, 10 tahun nih. Ya, ini pertanyaan terakhir sebelum tanya jawab ya. 10 tahun di di Prudential ini, sekarang kalau misalnya ngelihat ya, apa sih bisnis ini, indahnya bisnis ini apa sih, Dok? Ya. Tadi sih yang disebut dari awal Han, bisnis ini indahnya apa sih? Mesin screen. Bentar ya, ini mau share screen. Ini ada satu yang kita ini kan coba. Emang dibalik dokter hebat ada wanita yang luar biasa ya, langsung. Pasti. Ya, pasti. Benar. Jadi balance ya. Sampai rambut juga dipotongin langsung sendiri ya sama istri. Karena orang Garut kan potong sendiri aja. Ya, jadi ini yang kita dapatkan di bisnis ini yang luar biasanya ya. Bisnis ini yang luar biasa bukan hanya sekedar uang. Tadi yang kita dapatkan adalah pengembangan diri ya. Pengembangan diri yang kita dapatkan itu tadi saya jadi sapetang. Ini sekarang ngobrol kayak gini dapat. Dulu masih rada terbata-bata meskipun lebih bagus dibanding Nisa gitu kan. Terus yang keduanya ini nih Han. Wow. Yang luar biasanya di bisnis ini tadi ya, kita belajar untuk tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Ya, uang bisa dapat bisa, tapi di sini kita mulai pengen ngembangin grup, pengen ngembangin bagaimana Masya Allah. untuk orang lain gimana sih gitu kan. Saya juga terus terang belajar sama dari Legacy ya. Dulu pernah alhamdulillah dipanggil sama Legacy, dipercaya untuk sharing di Legacy ya. Senangnya saya sharing itu bukannya saya yang memberi sebetulnya, tapi saya banyak dapat ya. Andre dulu sempat Pak Andre Legacy sampai sekarang masih ingat gitu kan. Cukup buat saya, melimpah buat orang lain. Dari situ saja sudah berpikir bahwa ini bukan egois gitu kan. Kita harus ngomongin bagaimana kita membantu orang lain gitu kan. Nah, terus belajar dari Bu Bilkis, visi Bu Bilkis itu kan kita ingat nanti bahwa kita itu akhirat. Jangan kamalinaan gitu, jangan keenakan mikirin bisnis di dunia aja, tapi lupa sama akhiratnya gitu. Akhirat. Itu yang selalu di ini, makanya saya bilang luar biasa yang di Bu Bilkis ya. Itu yang Bu Bilkis yang pertama. Terus yang kedua, saya dapat dari Om Gusnul ya. Om Gusnul, saya lihat di buku yang ketika Ejen Asuransi berhenti mengejar Anda, itu begitu pas di belakang kalau tidak salah
dia ke masjid ini, dia ke anak panti asuhan, dia banyak hal yang dia sumbangkan untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Masya Belajar Allah. banget. Saya bilang ini bisnis bukan kaleng-kaleng, saya bilang ya. Lu kalau misalnya ratusan juta bisa nggak jadi sebagai dokter? Bisa banget. Tapi perhatiin mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah 6 tahun, tambah koas 2 tahun, tambah spesialis 4 tahun. Nah, itu tambahin. Tambah uangnya berapa ratus juta, coba tanyain yang sudah spesialisasi ya. Itu untuk mendapatkan ratusan juta berikutnya sebagai spesialis ya, dengan keperihun gitu kan, dengan perjuangan sebagai seorang dokter spesialis gitu kan. Apa dijamin sampai ratusan juta? Belum tentu juga sama. Ya, di sini gitu kan kita bisa ngerjakan itu semua, tapi punya waktu dengan anak, punya waktu dan juga bisa bantu orang lain di sini. Nah, di sini saya bilang ini bukan bisnis kaleng-kaleng, ini bisnis dunia kita, tapi juga bisa kita pakai buat akhirat kita. Cocok sama Bu Bilkis, cocok sama Om Gus Nur, dan cocok sama buat saya gitu kan. Makin kesini kan kita tahu bahwa makin bertambah usia, kita makin mendekati liang kubur kan istilahnya kan. Apa yang mau saya bawa gitu? Bisnis apa yang mau saya bawa? Hanya berbekal dari dokter spesialis aja, meskipun itu menurut kita baik, mulia, tapi kayaknya nggak cukup. Harus nambah lagi gitu. Karena kalau misalnya, punten ya, dokter spesialis itu kalau misalnya mau 100 juta, 200 juta, bisa nggak bisa untuk diri sendiri. Tapi coba bayangin, perawat yang ngebantuin saya di depan tempat praktek, apakah mereka bisa dapat 100 juta? Apakah saya akan kasih 100 juta? Nggak mungkin. Paling banter juga saya kasih 5 juta. Nggak akan sampai 100 juta. Nah, terus bagaimana ya? Dengan bisnis ini kita bisa berbagi mereka untuk mendapatkan 100 juta yang tadi. Nah, terus saya bilang, ini luar biasa ya bisnis ini, bukan hanya kita mikirin dunia, kita selalu diingatkan sama akhirat. Makanya kenapa Han, mungkin dibilang, kenapa harus syariah? Kenapa harus syariah? Saya sampai bingung ya, kenapa nggak syariah gitu? Punten ya, orang yang non-Islam, non-Muslim, ya, dulu mungkin tidak melirik. Jadi 2016 kami dapat alhamdulillah dapat AM syariah ya. Itu dapat top SUM ada Aceh dapat top SUM nasional syariah ya. Kita jadi AM nasional syariahnya. Saya cuma bilang gini, ini orang-orang maksudnya yang keturunannya yang Chinese itu belum tahu nih dahsyatnya syariah. Begitu tahu pasti mereka akan ngambil, dan terbukti sekarang kan betul. Ada Pak Windu dan Wex yang luar biasa ya, itu yang bisa mewakili kita yang ada di ini untuk yang syariahnya ya. Tapi maksud saya gini, kalau orang-orang yang non Muslim yang keturunan Chinese itu orang-orangnya pintar, mereka itu nggak mau menjual kalau itu tidak bagus, tidak cuan gitu. Dan itu mereka seperti itu, dan ada sebagian yang berpikirnya bahwa mereka kan ada perpuluhan juga ya, jadi mereka pengen kaya juga tapi pengen berbagi. Kalau misalnya mereka sudah bergerak di situ ngambil syariah, dan sekarang syariah mereka luar biasa bagus disupport sama Prudential dengan ada Pro Cinta gitu ya. Saya bingung kalau misalnya orang Muslim yang nggak jualan syariah. Saya bingung kalau misalnya mereka masih jualan konven. Sorry itu saya bukan saya mau menjelekkan, enggak, cuman saya bingung aja. Yuk kita sama-sama dakwah, yuk kita sama-sama syiar. Syiar apa? Syiar syariah. Toh bagus sih, semua ada yang bagus, ada yang lebih bagus, kenapa nggak kita jual? Di mana nilainya bukan hanya dunia, tapi juga ada akhiratnya di situ. Ya, kita syiar loh, kita ibadah itu saat kenapa enggak gitu. Gitu aja sih. Sorry ya, saya tidak nafsu ini ya. Bukan nafsu, tapi memberikan inspirasi, semangat gitu. Kalau saya mah setuju pisan ya. Kerasa banget pikiran di sini teh bisnis dunia akhirat. Jadi harus. Iya, kalau bisnis dunia akhirat itu kayak gimana sih harusnya? Oke. Kita masukin dalam visi Alifah untuk bisa 1000. Kalau untuk yang visi 1000 ini saya dapatnya dari Pak Syarif Surbakti ya, dia pengen 1000 anak yatim gitu kan. Saya bilang keren ya, 1000 anak yatim.
kalau kita harus lebih dong, 1000-nya apa? Ya kita pikirin dunia dulu. Toh bisnis ini harus ada cuannya, harus ada yang mikirin dunia juga. 1000 untuk jadi agency director, kita bantu untuk Masya bisa mencetak 1000 Allah. agency director. Terus yang Pak Syarif itu 1000 anak yatim gitu kan. Yuk kita pengen 1000 anak yatim. Nah terus satu lagi apa ya? Kita pengen umrohin dong orang-orang di luar sana yang tidak mampu, atau misalnya ada agent-agent yang pengen umroh, kita kita fasilitasi. Masya Jadi Allah. ada 1000 yang kita umrohkan, Masya pengen kita Allah. umrohkan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada 2 ya yang kita umrohkan ya sampai tahun ini. Masya Cuman karena Allah. pandemi yang tahun ini nggak pergi ya, yang tahun Mm-mm. kemarin udah pergi. Jadi insya Allah tiap tahun akan ada Khalifah akan memberangkatkan 1 orang untuk umroh gitu kan. Masya Itu sih. Allah. Nah terus kita berpikir bahwa kalau misalnya kita mau siar tadi untung tanggung-tanggung misalnya. Kebetulan kalau di Khalifah kebetulan semuanya muslim sih ya. Jadi kita lebih enak untuk menyamakan frekuensi sama mereka ya. Jadi Mhm. yuk gimana kita punya 3 ibadah unggulan. Ya ini yang di sini ya. Tadi Mhm. apa aja sih yang paling baik itu sebetulnya kan banyak ya harusnya Maya. Ya minimal lah ngaji meskipun cuma 1 ayat misalnya cuma alif Mhm. lam mim udah beres ya udah Mhm. apa-apa. Mhm. Tapi yang tentunya Mhm. merenya kalau segitu banyak yang pengen ratusan juta, pengen sampai miliaran, hari ngaji Iya, sapoengan istilah ayat gitu kan, ya iya, iya, tapi better daripada enggak gitu kan. iya, Terus sholat duha minimal 2 rakaat, bagusnya iya, 12 gitu kan. iya. Sedekah minimal 1000 ajalah 1000 masukin gitu kan. Kan kalau misalnya Ustadz Yusuf Mansur makan harus sampai gede-gedean ya. Itu sih teh yang Mhm. kita rasakan semuanya ya. Masya Allah, Masya Wah. Allah, Nah, Masya ini yang Allah ya, benar-benar. kalau boleh Aduh, share satu ini lagi nih ya. Boleh share satu Mangga, lagi? Mangga. Boleh banget, Dok. Boleh Boleh, banget. boleh, Mangga. Ini aja ini yang saya indikan. Jadi untuk yang Khalifah, untuk teman-teman semua ya, kita harus punya mindset bisnis Islami gitu ya untuk yang di sini. Karena ini kan memang leader syariah ya. Ayo kita punya mindset yang benar dulu di bisnis ini. Satu kita harus beribadah dulu yang bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah gitu kan. Kita tidak tahu ibadah mana yang bisa membawa kita ke surga gitu kan. Kita tidak tahu gitu kan. Karena kan surga itu bukan karena ibadah kita mah untuk mata aja nggak akan cukup gitu kan. Tapi di mana Allah ridho memberikan rahmatnya untuk bisa masuk ke surga, itu di Amin. ibadah yang mana kita tidak tahu. Jadi Iya. kalau misalnya pada saat kita yakin bahwa tugas kita prospek ini adalah ibadah, Ibadah. ya mudah-mudahan itu menjadi bekal kita ya. Dan yang Amin, kedua amin, amin. pengen Insya Allah. tadi Han pengen untuk orang lain itu bisa maslahat buat banyak orang gitu. Jadi bukan untuk diri sendiri, jangan egois gitu kan. Ayo kita bantu orang lain di luar sana untuk bisa sukses juga. Dan yang terakhir pengen dakwahnya itu tadi siar syariah gitu kan. Ini alhamdulillah Rehan mudah-mudahan Allah memberkahi Rehan semuanya ya, sama yang memfasilitasi adanya Kajian kajian online ini luar biasa benar. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Keren banget. Benar-benar ya, tadi Dokter Jati perjalanannya, awalnya, background keluarganya, mengawali bisnis prudensialnya, sampai akhirnya dari bagaimana value itu berkembang gitu ya, visi melihat bisnis, melihat uang itu berkembang menjadi sesuatu hal yang tidak hanya sebatas uang di dunia gitu ya. Betul, semua kita banyak memang kayak saya nih hari ini dari Dokter Jati banyak catatan nih, poin-poin yang menurut saya oke, saya dapat lagi sesuatu. Karena kita semua dari Bu Bilkis juga, saya pertama kali dengar Bu Bilkis mah ngembeng sengembeng-ngembengnya Cirambai itu. Cirambai-cirambainya secara baru pertama kali dengar ada orang ngisi M3 tapi takbir gitu. Ini biasanya mah kan ajeb-ajeb we-nya joget-joget gitu, takbir. Habis itu Ibu Ugus, belum lagi juga ya Pak Gusnul sama Bu Vera juga luar biasa gitu. Visinya. Masya Allah ya teman-teman, lihat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua juga bisa punya visi yang betul-betul niatnya tidak hanya dunia tapi akhirat. Nah, pertanyaan terakhir, tapi belum berakhir hari ini Dokter Jati. Pesen dong buat teman-teman semua, terutama mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir malam ini di kajian online yang baru pertama kali atau bukan baru pertama kali, tapi masih bingung-bingung, galau-galau gitu ya, tertohok-tertohok menjalankan aktivitas prudensialnya. Apa pesannya Dokter Jati? Boleh buat teman-teman. Mangga. Ya.
pesannya buat teman-teman semuanya ya, terkadang kita suka meminta sama Allah kan, ya Allah berikan rezeki yang halal, ya Allah berikan bisnis yang maslahat buat banyak orang, yang bisa membuat tambahan income yang banyak, rezeki yang banyak gitu ya. Teman-teman mungkin ini adalah jawaban Allah untuk teman-teman untuk menjalani bisnis di Prudential Syariah ini gitu ya. Jadi kalau sudah diberikan jawaban, kita jangan bertanya-tanya lagi, emang benar ini teh bisnisnya halal, emang benar itu buat saya, kayaknya saya mah bukan. Kalau teman-teman sudah bergabung di sini, kalau teman-teman ini berarti sudah ditentukan teman-teman untuk ke sini dan jawaban dari doa teman-teman. Kalau untuk pencapaian Jalannya Allah apapun ya. yang dicapai, betul itu biiznillah. Itu mah gimana Allah yang diinikan adalah bagaimana kita mengerjakannya sebaik mungkin ya. Kalau kata Om Rehan kan mastatotum gitu kan, push to the limit, kita harus tahu bahwa kita harus mengerjakan yang paling baik yang kita punya. Be the best version of you. Jadi jadilah yang terbaik yang kita punya. Jangan nanyakan dulu hasil. Ya. Nah, yang kita tahu bahwa pada proses seperti itu pasti ada yang tidak enaknya. Pasti ada ada yang tidak suka, ada di mana-mana pasti seperti itu. Cuma kita harus yakin bahwa proses ini membentuk kita untuk jadi yang lebih baik lagi. Ya, proses ini tuh hanya sebentar kok. Proses ini hanya sebentar. Ingat aja, maksudnya kalau mau ke janahnya Allah itu nggak mudah. Kalau misalnya mudah, mah tuh udah semua juga pasti mau gitu kan. Ada prosesnya untuk seperti itu. Pada saat kita gagal, kita tahu bahwa oh ya Allah, ternyata saya harus banyak belajar lagi. Saya ternyata belum diridhoi karena saya mungkin belum benar ibadahnya. Saya masih banyak doanya gitu. Pada saat dapat kemuliaan, dapat segala macam keberkahan gitu, di sini kita jadi belajar bersyukur gitu teh. Belajar bersyukur, jangan sampai kita jadi ujub, riya dan segala macam. Jadi teman-teman di sini bisnis yang selain ada uang, yang selalu komunitasnya mengingatkan bagaimana kita persiapan untuk akhirat kelak. Di sini mengingatkan bagaimana kita berbagi tidak egois sama orang lain. Ya, kalau misalnya ada sedang jatuh, ada gagal, bangkit lagi. Kenapa? Karena itu mah bagian dari proses. Itu mah bagian dari proses kita untuk menjadi lebih besar. Jangan putus asa. Kalau misalnya masalah teman-teman itu gede, ya diusirlah, ditolaklah. Kalau menurut teman-teman itu adalah masalah yang besar, ingat aja Allah lebih besar dari masalah kita. Jadi nggak usah takut, tinggal sujud teman-teman. Ya, Pak Windu yang luar biasa ya. Saya termasuknya Pak Windu junior saya, tapi saya banyak belajar sama Pak Windu. Ya. Di mana dia konsen untuk tahajud gitu ya. Saya masih belang bentong terus terang untuk tahajudnya, tapi dia begitu konsisten untuk tahajudnya. Nah, itu pada saat teman-teman berada di titik yang terendah, ya, jangan teman-teman memaksakan diri untuk bangkit terus seperti itu, bukan. Sujud aja dulu, setelah sujud baru bangkit. Itu sih yang saya pelajari selama ini ya. This is mungkin bukan happy business yang happy kayak gitu bukannya, tapi sebetulnya this is the real happy business bagi saya sih gitu ya. Teman-teman coba rasakan itu, jangan baru 1 tahun 2 tahun terus nyerah mundur, apalagi belum 1 tahunnya. Cobain dulu ke 3 tahun ke 4 tahun, maka insya Allah berkahnya akan terus tambah. Saya dengan Om Rehan, dengan Teh Susan nggak pernah kenal dulunya ya, di bisnis ini kita bisa jadi kenal, mudah-mudahan gitu ya, jadi sahabat, mudah-mudahan jadi keluarga. Bukan hanya di dunia, jannah pun nanti. Kalau teman-teman nanti di sudah nggak lihat saya sama Nisa, panggil kami ya. Cari saya ya Pak Jati, Masya Allah. Bilang sama Allah kita pernah satu kajian ini di sini ya, kajian syariah. Ini membesarkan nama Allah, saling mengingatkan ya. Teman-teman, bisnis di luar sana nggak pernah ngingetin kita masalah ini ya. Tapi kita semua di sini saling mengingatkan. So, bagi saya ini bisnis yang luar biasa ya. Jangan ditinggalkan terlalu cepat, jangan dinilai terlalu cepat bahwa ini bisnisnya susah dan segala macam. Orang lain itu mau ngomongin apa, mereka tidak tahu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di Facebook ada segala macam, nggak usah dibaca aja ya kalau belum kuat. Tapi kalau misalnya itu silahkan orang berbicara apapun juga, asal kita mau cari mukanya sama Allah aja. Allah, saya tujuannya ini. Allah, saya punya mindset bisnisnya di sini. Ada di Prudential, jalannya saya kerjakan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kau ridho apa yang aku lakukan. Udah, beres. Nggak usah pusing sama yang di luar sana.
itu ya. Siap. Karena saya mengikuti di grup gitu ya. Iya, ada seperti itu. Saya nggak bisa menyalahkan juga, nggak apa-apa. Dan memang itu itibar buat kita ya. Jadi kita introspeksi. Ada mungkin dulu kesalahan kita pada saat memposting, atau ada kesalahan kita pada saat mengajak atau bercerita apapun juga, yang kita harus lebih baik lagi. Intinya itu sih. Ya, Wah, Masya Allah. Masya Allah. Aduh, Masya Allah, Mas Totum. Saya mah jadi ingat Mas Totum lagi pas haji 2016, ya, Syahidul Istighfar. Karena sebelum pergi haji, diminta almarhum ibu saya, udah hafal belum Syahidul Istighfar? Kudu hafal, katanya. Jadi pas lagi di mana ya, di apartemen sebelum ke Mina gitu, ternyata kita mengulang-ulang itu Syahidul Istighfar dengan artinya mengkaji. Saya langsung bilang, Masya Allah, arti kata itu dalam ya, Dokter Jati ya. Aduh, Kang Rehan, rasanya kalau saya nggak nahan ini ya, kalau ini rasanya udah ciramba ini nggak karu-karuan gitu ya. Luar biasa banget teman-teman. Ada kan eta alisna ieu keluar jadi hidup. Bisi ini kan bisi lubar celek saya kan ya, celek aduh ini celak berbulan-bulan gak dipakai kan, gak kemana-mana Dok. Coba ya. Ini aja mau ada Dokter Jati jadi dangdos ya. Bisa puntennya. Ya luar biasa. Ya, Teh Susan. Ya, dan Masya Allahnya ya, udah sejam lebih ya partisipannya Nagen gitu ya, stabil di angka 100-an. Malah, ada yang bilang malahan saya baru pertama kali katanya ikut, saya mau join lagi ke depannya. Masya Allah. Ya, Kang Rehan ada pertanyaan loh. Ada pertanyaan loh. Aku bacain ya, Dokter Jati. Ada pertanyaan ya di chat ya. Sebetulnya ini Mbak Frida Raffi nanyanya di awal sebelum tadi kita mulai, takut lupa katanya, dia langsung ketik nih. Bagaimana hukum Islamnya jika kita sudah menjelaskan dengan baik tentang nilai tunai, tapi nasabah tetap kecewa dengan nilai tunai yang terbentuk dan cenderung tidak mau tahu dengan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi seakan-akan ada ketidakridhoan nasabah dengan uang yang sudah dikeluarkan. Yang saya tanyakan, apakah berkurang nilai keberkahannya? Karena ini yang dikeluhkan agen saya, hingga akhirnya dia berhenti dan tidak mau lanjut di bidang asuransi. Gimana kalau menurut Dokter Jati, mah nggak? Saya sih berpikirnya gini ya Teh. Keberkahan, pahala, atau apapun juga, yang nilai mah bukan orang. Allah. Yang nilai mah Allah gitu kan. Jadi selama kita niatnya pada saat itu awalnya niatnya baik, pada saat penyampaiannya baik, ente ngabobodo, ente nipu, ente menjanji-janjikan hal yang tidak seharusnya, toh kalau pada saat pergerakan nilai tunai itu juga bukan kita, ya, bukan kita yang ngagolangkeunana, yang menginvestasikannya, bukan kita yang memutarkannya, kan bukan kita gitu kan. Pada di luar saat kuasa kita gitu ya. Ya, pada saat kita bersikap atau berlaku sesuai dengan ada semuanya dengan benar, pada saat dia tanda tangan akad itu kita tanyakan bahwa Ibu sudah mengerti semuanya. Ini akadnya seperti ini ada seperti bahwa ini ada hibah dengan orang lain dan dia sudah ngerti. Menurut saya sih ya Teh ya, itu gugur kewajiban kita sudah gugur semua gitu. Soal berkah enggaknya maka Allah yang pikir. Nah kalau misalnya nasabahnya berpikir bahwa ini adalah kesalahan, ya itu kan nasabah. Tiap orang boleh berpendapat dong. Tiap orang boleh berpendapat. Terus pada saat dia berpendapat itu pada saat dia sedang sedih kan karena nilai tunainya kecil gitu kan. Jadi kita harus tahu wajar itu dia seperti itu gitu kan. Nah kalau misalnya dia mendoakan hal yang baik, alhamdulillah. Kalau mendoakan yang tidak baik, bagaimana ya? Ya kan kita didoain orang mati seluruh dunia juga. Kalau Allah bilang enggak, mah ya enggak atuh. Jadi maksudnya kalau misalnya Allah bilang kamu mah ini kerjanya teh nipu orang segala macam, selama kita melakukan itu dengan baik, insya Allah enggak. Itu aja yang dipegang mah gitu kan. Kalau misalnya orang berpikir bahwa asuransi kan nipu-nipu segala macam, ya kita lihat dulu prosesnya, kita lihat dulu akadnya. Kalau misalnya akadnya kita memang nipu, ya berarti salah. Kalau misalnya enggak mah ya biarlah Allah yang tahu. Menilai, ya Allah yang menilai ya. Jangan pusing sama ini. Ya. Iya. Siap. Mudah-mudahan terjawab ya yang bertanya. Masya Allah, lengkap loh itu sebetulnya jawabannya Dokter Jati ya, mengcover semua aspek gitu. Betul. Ya, kumaha Kang Rehan? Yes, ya teman-teman ya, alhamdulillah ya.
jadi teman-teman seperti janji kita di awal, benar-benar kita on time sampai jam 9 ya. Jadi yang tadi pertanyaan tadi, pinginnya sih banyak, pertanyaannya pasti Iya. di benak teman-teman juga ada yang pingin ditanyakan lagi, ada yang pingin Kan kalau komen. ada apa dengan cinta kan ada part 1. Ada volume 2. Ya, ada part 2 berarti. Ya, Benar. jadi nanti part 2 kita 1 jam aja, tapi kita langsung silakan tanya Betul. jawab, lempar tanya jawab. Ya, Kan betul. ada apa dengan syariah part 2 ya. Oke, Dokter Jadi Jati kalau- siap-siap. Kalau yang tadi Siap. Rangga yang ngomong, nanti yang part 2 Cinta yang ngomong. Cinta, Ya, iya Cinta yang ngomong. dong. Oke, Cinta yang Ya, ngomong. Langsung giginin. sip. Langsung giginin. langsung gini. Oke, sekali lagi jazakallah khairan kasiran buat Dokter Jati sama Tenisa ya, makasih banyak ya ilmunya benar-benar sangat bermanfaat ya. Sangat banget. Hapunten ya, kalau misalnya tadi ada kesalahan, ya itu pasti dari saya datangnya. Tapi kalau Ya. misalnya itu ada inspirasi dan benar, ya Allah yang berikan itu semuanya. Masya Amin, Allah, tawaduk banget ya, benar-benar di Prudensial Syariah itu semakin tinggi teh Susan ya, makin tawaduk orangnya ya. Iya, Masya Allah. Jadi Benar. kita kalau mau bagaimana, aduh ya, Ya. harus berkaca lah ya. Yes. Nggak Oke. ada apa-apanya kita ini ya, kalau tidak Allah yang mampukan, Masya Allah. Oke. Ya. Ya. Boleh ditutup Kang Rehan, silahkan. Siap, pelajarannya kita dapat banyak banget tentang syariah ya teman-teman ya. Insya Allah semakin menguatkan kita di sini ya untuk bergerak kita mencari ridhonya Allah ya. Mudah-mudahan Amin. teman-teman tadi kalau belajar dari Dokter Jati, halangan rintangan mah ngelihat banyak banget lah pasti ya, pasti ngelihat banget. Ya, saya setuju banget tadi Dokter Jati aja udah sekelas Dokter Jati aja masih di PHPN sama orang gitu, apalagi kita kan. Nah, jadi kita ngelihat tujuannya. Kalau melihat dari Dokter Jati tadi, visinya di awal emang cerita tentang uang tuh, cari uang, jalan-jalan, tapi makin diperbesar tuh visinya sampai pingin cetak 1.000 orang yang berangkat umroh. Nah, itu hal-hal besar seperti itu. Teh Susan dan teman-teman itu di ujungnya udah besar banget. Jadi kalau yang penolakan, yang kayak gitu-gitu mah dalam tanda kutip receh lah, di PHP-in orang, itu batu kerikil, tenang aja. Kecil-kecil. Benar, bisnis harus ada cobaan. Harus terus diujian. Pasti penuh ujian. Kalau nggak ujian nggak naik kelas nanti. Ya, jadi deketin dibuka, aja yang Wan. bikin kasih soal ujiannya ya. Sekarang dibuka Yang bikin kasih soal ujiannya kan Allah. Ya kita Suaranya deketin nanti. aja yang bikin soal ujiannya. Oh ya, setuju ya. Iya, betul. Ya, Oke. ya. Ya. Masya Allah. Dengan Rehan? itu Ya. berarti kajian kita berakhir ya. Kajian kita berakhir. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Kita berusaha tetap istiqomah ngadain kajian ini. Sekali lagi teman-teman, kajian kita ini buat semuanya teman-teman ya. Silaturahim kita semakin terjaga untuk supaya Prudensial Syariah yang menjalani bisnis syariah jauh lebih banyak lagi ya. Oke, akhir kata kita tutup Teh Susan dengan doa kafaratul majlis ya. PR lebih luas. Yes. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa Wabillahi taufik wa hidayah. anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Allah. Makasih Insya semuanya. Allah, Dokter Jati hatur nuhun pisan. Ini. Baik.